Oke, Pak Ustadz, nah Marcel hari ini bertemu udah ada janjian atau sebenarnya seperti apa sih? Ini pertemuan pertama kita di dunia nyata. Iya betul. Dunia nyata. Allah jumpakan. Iya. Mungkin ada tujuan Memang apa nih? awalnya mendadak sih Ustaz ya. Mendadak. Jadi ya kebetulan Ustaz dari juga Jakarta, saya lagi di Jakarta, ya sekalian aja gitu. Pertemuan hari ini dalam rangka apa nih, ngobrolin apa nih? Membahas apa? Ngopi-ngopi Ngopi aja. ya, silaturahim aja. Cuma luar biasa nih, kita Iya. ngopi tapi yang datang Banyak tadi. ribuan malaikat. Insya Allah. Sorry, ada sempat ngomongin Mas Udin juga kah? Gue lihat perseteruannya sedang viral saat ini. Ya, jadi ini perlu diluruskan sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya, kita membuat konten ya, itu tidak ada dengan kebencian. Iya. Kita dipahami. Kita membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku karena ditanya orang aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya betul. Dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita musuh-musuh ya. Iya, Jangan betul. pahami ya. Jangan Iya, anggap kita ini mau Mau cari musuh. mencari masalah. Itu harus diluruskan. Iya betul. Ya. Sejak awal mulai naik. Ya, saya ikutin baru, aku udah telat kata teman. Bang Deddy ini telat katanya, itu emonya udah 2 bulan lalu udah mulai bikin konten Marcel. Cuman kan aku mulai ngikutin setelah Marcel ditanya KTP itu. Menurut aku secara orang yang tahu ilmunya, tamu terus dimuliakan, bukan diinterogasi, ditanya KTP mau mana. Di dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari di kampung kita, di rumah kita. Islam ya. Kalau di Indonesia ini 1 kali 24 jam baru boleh ditanya. Kalau udah nginap 1 hari dia nggak ada laporan baru kita tanya mana KTP-nya. Boleh. Itu adab. Dan Nabi yang bilang kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Dan saya merasa Marcel dihinakan di sana, bukan dimuliakan gitu. Maksudnya disusahkan, diinikan, didorong badannya. Ada aku sedikit waktu itu ya ini ada apa-apaan ini harus aku luruskan gitu. Ya aku bicara baik-baik ya, ini adabnya seperti gitu. Saya nasihati Pak Kadesnya, pengacaranya. Ternyata kan konten itu viral. Di sosmed. Iya. Gitu ya. Dan Artinya saya belum ada- ketemu Marcel waktu itu, belum kenal juga. Gitu. Nanti kalau netizen pada melihat kalian menjadi semacam satu kubu untuk menjatuhkan Mas Udin itu seperti apa? Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi ini beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, kalau Ustaz Dery mungkin ada Nggak ada, aku nggak kenal dia dan aku jujur aku suka ngeliat konten dia lucu gitu ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh gitu, Iya. jadi tabib gitu. Kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia malah lagi perlu hiburan kan. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau karena aku bilang tawadu, humble ya. Aku nih ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya maknanya salah, cara bacanya salah, bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah, aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang Podcast berikutnya. lainnya ya? Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Iya. Ya diberitahu gitu. Jadi Mungkin ada kenapa Saudari beritahunya di ke media gitu kan, nanti dia akan bilang harusnya kalau ngasih tahu ke pribadi dong gitu. kaidah dalam Islam kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi, umpama nih aku lihat Marcel nih buat khilaf salah kan, aku harus diam, aku yang tahu, aku harus bisikkan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam. Itu bukan menghinakan dia, enggak. Kita meluruskan aja. Untuk meluruskan, dan karena banyak yang udah denger juga ya Saudari, jadi biar lurus gitu, biar nggak salah paham gitu. Apalagi kan dia podcastnya sama non muslim kan. Nah iya betul. Nah, kan itu ada hubungan dengan marwah agama kita. Iya. Jadi aku yang mudah-mudahan non muslim bisa memahami kalau Islam itu sempurna, yang
kita yang nggak sempurna gitu. Iya, kita yang Nah, kita yang nggak jangan sempurna. sampai agamanya yang disalahkan. Bang, tapi beberapa edukasi abang di konten gitu kebanyakan tuh ada yang offset bang menurut beberapa pandangan gitu loh bang. Itu mungkin gimana sih bang? Nah, offsetnya dari mana? Offsetnya dari ngungkap triknya gitu loh bang, karena banyak ini loh dampaknya perdukunan gitu loh bang. Sepi ya. Jauhnya sepi gitu. Ya kalau jujur dianggap offset terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Ya kan kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset, terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah itu kan berbohong atas nama agama ya, kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offset, betul. Tapi bagi dunia polisi ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Iya kan? Tapi mungkin offsetnya lebih ke kayak kan cuma beberapa dukun doang yang mungkin bisa palsu atau autentik itu untuk mengikat hati masyarakat gitu. Mungkin kata-kata Bang Marcel itu lebih ke general gitu, padahal cuma beberapa oknum doang. Mungkin offsetnya dari sini. Nggak ada beberapa. General, saya nggak pernah menyebutkan satu pribadi enggak. Saya membongkar ada orang nih praktekin nyalain lampu neon tanpa listrik, saya bongkar triknya. Saya nggak pernah membahas orang yang mau praktekan. Saya biasanya reaction nih, ada orang bakar tisu tanpa api, saya reaction semua yang bakar tisu pakai tanpa api. Saya bongkar rahasianya, yang saya bongkar triknya bukan orangnya, gitu. Jadi memang mengeneral. Pokoknya semua orang yang mempraktekkan bakar tisu tanpa api, ya begitu caranya, gitu. Nggak pernah tertuju. Berarti kalau ada ahli rukiah juga yang mungkin menggunakan trik kayak gitu, Bang Marcel juga akan bongkar. Karena kan ada pertanyaan juga dari netizen, ada beberapa video juga yang bilang bahwasanya Bang Marcel kayaknya kurang dari dua sisi nih, yang diserang dukun doang gitu. Padahal kan juga banyak ahli rukiah istilahnya, mohon maaf ya, oknum-oknum yang kita bilang abal-abal atau seperti apa Bang Marcel, Ahli rukiah yang memang menggunakan trik juga gitu. menggunakan trik. Rukiah nggak pakai trik ya Sade? Dalam rukiah itu baca doa doang. Syariah. Tapi Iya. ada juga yang syariah, yang rukiah Iya. yang melibatkan bantuan jin. Iya, ada betul. juga Jadi yang rukiah apa itu arti sebenarnya mantra ya Sade. Cuma rukiah syariah ini yang menggunakan doa-doa Al-Quran gitu menurut ajaran syar'i. Nah kalau udah rukiah atas nama rukiah tapi menggunakan trik, ini bukan rukiah syariah lagi ya Sade. penipuan. Itu maksudnya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi. Kalau kata Ustadz Faizal sebutnya rukiah haluyah. Rukiah halu kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang gitu. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan Islam yang pembohong. Nah saya nggak mau itu terjadi gitu. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya gitu. Karena saya kan lagi heboh juga nih kakak yang digugat 100 juta ya pas 100 apa? ya harus ya yang sama Betul. si Gus dia harus Ya miliar. itu kan kepentingan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja nggak usah gugat-gugatan, angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Ini pas saya cek kemarin ternyata nelponnya ke DM Instagram. Aneh. Bukannya ke nomor kakak tuh. Deh, Instagram saya ditelepon Victor. Mana tahu saya itu Instagram dia ternyata. Kan kalau kayak gitu dianggap saya nggak ngangkat, berapa ribu orang yang nelponin saya mungkin. Saya nggak tahu. Dia nelpon angkat dong, saya tahu nih nomor pribadinya. Saya teleponin nggak diangkat-angkat sampai sekarang. Ya Allah. Berarti masih bertanya-tanya juga ya kamar saya kenapa gue yang digugat kan ini gitu kan lu Saya yang lebih ke nggak peduli. Dan tujuan saya itu bukan main drama. Tujuan saya itu untuk pembuktian gitu. Iya. Satu itu doang. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Master Dedi juga mau tutup podcast loh. Kalau terbukti asli. Tapi kalau terbukti trik, ya berarti edukasi saya sesuai fakta gitu doang kan. Nggak ada. Cuma pengakuan aja. Iya, nggak ada niat saya untuk memenjarakan lah, untuk apa, nggak ada.
karena memang ya niatnya untuk mengingatkan, ayo dong jujur kenapa pengobatannya pakai trik, mungkin dia punya alasan gitu loh. Itu doang sebenarnya. Tapi Bang Marcel sendiri pernah dengar gak sih kalau ada pengobatan yang menurut agama itu asli pure gitu atau gimana? Ya memang ada. Iya, pengobatan Maunah tradisional. itu ada, tapi nggak dikontenin. Iya. Maunah itu ada, tapi Gini yang loh. mengatur itu Allah. Iya, gini loh, di Indonesia tuh yang terdaftar legal itu STPT ada, surat terdaftar pengobat tradisional, seperti pijat, iya, pijat herbal tuh yang sesuai ajaran Islam kan ada juga Ustaz ya, kayak daun bidara, Daun bidara, terus bekam, habatus sauda. habatus sauda malah obat segala penyakit ya Ustaz ya. Nah, ada juga bekam, itu kan pengobat tradisional yang beneran dan terdaftar bisa legal loh di Indonesia. Nah, yang nggak beneran inilah yang saya bongkar, yang pakai trik-trik sulap dijadikan pengobatan. Kita sebagai magician merasa tercemar loh. Seharusnya magic ini untuk menghibur bukan merugikan. Iya. Bang Marcel sendiri kan kabarnya digugat sama beberapa dukun juga kan. Nah itu gimana di pengembangannya ini? Takut nggak sih Bang kalau digugat seperti itu nanti? Iya. Iya, kalau bagi saya mah terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Malah diketawain. Hah? Tapi Bang Marcel udah Tapi jika Udah lama ya? Udah lama. Yang sebelum si Sebelum si Mas Udin, oh, saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. nih, Nggak ada. ini ada kemarin nih satu